Silakan untuk Dr. Gigi Niartanti untuk mempresentasikan rancangannya kurang lebih 10 menit. Silakan Ibu Dr. Gigi Niartanti. Baik, Ibu Aspina, izin share screen, Ibu. Ya, silakan. Tidak ada gambar. Kegiatan dan kesehatan gigi sekolah. Baik, mohon izin Ibu, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Suryani Esos sebagai penguji, Ibu Dr. Aspina SPD MPD sebagai coach, dan Ibu Jumiati SSI MAP sebagai mentor saya, serta Pak Anugerah Perdana AMDTI sebagai host. Perkenalkan saya Dr. Gigi Niartanti Nirmala Saleh, jabatan ahli pertama Dr. Gigi di UPTD Puskesmas Bu Lili. Berikut saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Kegiatan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah atau UKGS di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bu Lili. Ya, baik. Puskesmas Bu Lili merupakan puskesmas yang terletak di Jalan Adam Malik nomor 2, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, dengan administratif terdiri dari 2 kelurahan, yaitu Petobo dan Birobuli Selatan. Berikut moto dari Bu Lili, yaitu Gertak Menpan, Gerakan Serentak Menuju Terdepan. Visi dan misi Kota Palu. Visi Kota Palu, membangun Kota Palu yang mandiri, aman, nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan. Misi Kota Palu yang pertama membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global. Kedua, membangun kembali tatanan lingkungan yang aman, nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana. Yang keempat, menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Berikut latar belakang yang saya angkat, yaitu di mana di sini menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini sangat penting untuk anak-anak, dan di usia sekolah merupakan usia yang paling penting dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik anak. Apabila kurangnya pengetahuan dan sikap anak dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, akan menyebabkan terjadinya masalah gigi dan mulut pada anak tersebut. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi karies atau masalah gigi pada anak itu sebanyak 67,3%. Berdasarkan hasil penjaringan anak SD sekolah dasar kelas 1 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bu Lili tahun 2022, kasus karies itu sebanyak 52,13%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya angka karies yang tinggi pada anak sekolah, di mana di sini dokter gigi harus melakukan upaya promotif dan preventif dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak agar dapat menurunkan kasus karies pada gigi anak. Kemudian identifikasi isu ada 6. Yang pertama di sini belum optimalnya kegiatan usaha kesehatan gigi sekolah atau UKGS di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bu Lili. Di sini nilai aktualisasi yang akan saya ambil yaitu Smart ASN, di mana karena tidak optimalnya kegiatan UKGS sekolah itu akan mempengaruhi kurangnya pengetahuan dan sikap dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak, sehingga akan menyebabkan anak usia 5-9 tahun itu banyak mengalami karies gigi atau gigi berlubang. Kemudian ini adalah identifikasi isu kedua mengenai belum optimalnya ke pelayanan gigi dan mulut pada calon pengantin atau catin dan ibu hamil di UPTD Puskesmas Bu Lili. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan pasien di Poligi UPTD Puskesmas Bu Lili untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang keempat, tingginya tingkat kecemasan anak yang dirawat di Poligigi UPTD Puskesmas Bu Lili. Yang kelima,
kurangnya pengetahuan pasien di Poligigi UPTD Puskesmas Bu Lili untuk melakukan perawatan saluran akar. Yang keenam, belum optimalnya tindakan promotif dan preventif di bidang kesehatan gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Bu Lili. Kemudian dimasukkan ke dalam analisis isu dengan teknik APKL. Jadi setelah dimasukkan 6 isu yang saya angkat, di sini terlihat bahwa prioritas pertama yang didapatkan setelah dianalisa yaitu pada identifikasi isu nomor 1, yaitu belum optimalnya kegiatan usaha kesehatan gigi sekolah atau UKGS di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bu Lili dengan skor totalnya adalah 17. Di sini nilai yang akan saya aktualisasikan yaitu Smart ASN. Jadi isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya kegiatan usaha kesehatan gigi sekolah atau UKGS di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bu Lili dengan gagasan pemecahan isu adalah optimalisasi kegiatan usaha kesehatan gigi sekolah atau UKGS di wilayah UPTD Puskesmas Bu Lili. Berikut diagram fishbone. Di sini dia lakukan analisa penyebab masalah dengan menggunakan diagram fishbone dengan model 5M tambah 1E, tetapi saya di sini menggunakan hanya 4 aspek saja, yaitu manpower, method, material, dan environment. Di sini akibatnya belum optimalnya kegiatan usaha kesehatan gigi sekolah atau UKGS di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bu Lili. Di sini adalah 4 akibat yang terjadi, sebab yang terjadi. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan anak sekolah dasar mengenai kesehatan gigi dan mulut. Kemudian sebab yang kedua, kurang optimalnya pemberian edukasi kepada anak sekolah dasar. Sebab ketiga, tidak adanya hasil pemeriksaan gigi dan mulut secara tertulis untuk diberikan kepada orang tua. Kemudian yang keempat itu kurang perhatiannya orang tua siswa untuk membawa anaknya melakukan perawatan ke dokter gigi. Berikut dilakukan pemberian gagasan ide dari penyebab masalah yang ada. Dari penyebab nomor 1 itu kurang optimalnya pemberian edukasi kepada anak sekolah dasar. Di sini gagasan ide yang saya angkat yaitu membuat materi penyuluhan dan menarik mengenai kesehatan gigi dan mulut anak. Kemudian penyebab masalah kedua itu kurangnya pengetahuan anak sekolah dasar mengenai kesehatan gigi dan mulut. Ide yang akan saya lakukan yaitu melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di sekolah dengan media yang menarik. Kemudian penyebab ketiga, tidak adanya hasil pemeriksaan gigi dan mulut secara tertulis yang diberikan kepada orang tua. Kemudian gagasan ide yang akan saya lakukan itu membuat buku kesehatan gigi dan mulut pada anak. Kemudian penyebab yang keempat itu kurang perhatiannya orang tua siswa untuk membawa anaknya melakukan perawatan ke dokter gigi. Kemudian gagasan ide yang akan saya lakukan itu melakukan sosialisasi buku kesehatan gigi mulut pada anak dan melakukan konsultasi online. Berikut rencana kegiatan aktualisasi yang pertama. Kegiatan yang pertama itu mengumpulkan data siswa kelas 1 sekolah dasar di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bu Lili, di mana di sini saya akan mengaktualisasikan nilai manajemen ASN. Berikut tahapan kegiatan yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor atau pimpinan puskesmas yang ahli di bidangnya. Saya akan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan harmonis. Kemudian kegiatan kedua mengidentifikasi SD yang berada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bu Lili dengan penuh integritas. Nilai aktualisasi yang akan saya lakukan yaitu akuntabel dan kompeten. Yang ketiga, bekerja sama dengan PJ UKS di Puskesmas dalam mengumpulkan data siswa. Nilai aktualisasi yang akan saya lakukan yaitu kolaboratif. Kemudian yang keempat, berkontribusi dalam menetapkan sasaran data siswa yang telah dikumpul dari PJ UKS Puskesmas. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai loyal. Dan yang kelima, evaluasi secara proaktif dengan melakukan verifikasi data siswa yang telah diterima kepada guru UKS. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai adaptif. Berikut kegiatan kedua yaitu membuat buku kesehatan gigi dan mulut anak.
Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai Smart ASN, di mana tahapan kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor, dengan bersinergi untuk hasil yang lebih baik. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan kedua, mencari referensi item penilaian yang dimasukkan dalam buku kesehatan gigi dan mulut anak dari sumber yang dapat dipercaya. Saya akan mengaktualisasikan nilai akuntabel dan kompeten. Di sini yang ketiga, berinovasi, membuat desain buku kesehatan gigi dan mulut anak. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai adaptif. Kemudian yang keempat, mencetak dan memperbanyak buku kesehatan gigi dan mulut anak dengan penuh dedikasi. Saya akan mengaktualisasikan nilai loyal. Dan yang kelima, evaluasi hasil cetakan buku kesehatan gigi dan mulut anak. Dengan mentor yang ahli di bidangnya, saya akan mengaktualisasikan nilai kompeten. Kegiatan ketiga, yaitu sosialisasi buku kesehatan gigi dan mulut anak. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai manajemen ASN. Tahapan kegiatan yang pertama, yaitu bekerja sama dengan pihak sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Di sini nilai yang akan saya aktualisasikan yaitu kolaboratif. Kemudian yang kedua, menyiapkan materi sosialisasi yang berkualitas. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dan kompeten. Kemudian yang ketiga, berkontribusi dalam pembuatan undangan atau pemberitahuan kegiatan sosialisasi kepada guru dan orang tua. Saya akan mengaktualisasikan nilai loyal dan akuntabel. Yang keempat, sosialisasi buku kesehatan gigi dan mulut anak kepada guru dan orang tua tanpa membedakan suku dan agama melalui Zoom meeting. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai harmonis dan kompeten. Dan yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan secara proaktif kepada guru dan orang tua siswa. Saya akan mengaktualisasikan nilai adaptif. Kegiatan keempat, yaitu pemeriksaan gigi dan mulut anak di sekolah. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai manajemen ASN. Tahapan kegiatan yang pertama, melakukan koordinasi dengan perawat gigi terkait teknis kegiatan agar selaras dalam menjalankan kegiatan. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai harmonis dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan pihak sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai kolaboratif. Kemudian menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan gigi dan mulut dengan penuh integritas. Saya akan mengaktualisasikan nilai akuntabel. Kemudian melaksanakan kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut pada anak dengan kualitas terbaik. Saya akan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dan loyal. Kemudian yang kelima, mengisi hasil pemeriksaan dan rencana perawatan di buku kesehatan gigi dan mulut dengan kinerja terbaik. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai kompeten dan adaptif. Kemudian kegiatan kelima, penyuluhan kesehatan gigi dan mulut anak, di mana saya akan mengaktualisasikan nilai manajemen ASN. Tahapan pertama itu menyiapkan materi penyuluhan yang berkualitas berdasarkan hasil pemeriksaan gigi dan mulut anak. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dan kompeten. Yang kedua, menyiapkan alat yang diperlukan untuk penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dengan penuh integritas. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai akuntabel. Yang ketiga, bekerja sama dengan pihak sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai kolaboratif. Keempat, saya akan melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di sekolah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai loyal dan harmonis. Kemudian kelima, melakukan evaluasi kegiatan secara proaktif, yaitu menanyakan langsung kepada siswa mengenai hasil dari penyuluhan yang diterima. Di sini saya akan mengambil video, di mana saya akan mengaktualisasikan nilai adaptif. Kegiatan keenam, layanan konsultasi kesehatan gigi dan mulut anak secara online. Di sini saya menerapkan mengaktualisasikan nilai Smart ASN. Kegiatan pertama itu membuat grup konsultasi online melalui aplikasi WhatsApp. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, kemudian mengumpulkan nomor WhatsApp orang tua yang telah diminta pada saat sosialisasi via Zoom secara proaktif. Ini nilai adaptif dan loyal. Kemudian yang ketiga, mengundang orang tua siswa untuk bergabung dalam grup WhatsApp dengan bahasa yang sopan. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai harmonis dan kolaboratif. Kemudian yang keempat, menjawab semua konsultasi orang tua, siswa,
secara online dengan penuh integritas. Saya akan mengaktualisasikan akuntabel dan kompeten. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi, yaitu bekerja sama dengan perawat gigi untuk mencatat data anak yang telah melakukan konsultasi online untuk selanjutnya dilakukan perawatan di Poligigi Puskesmas Bu Lili. Di sini nilainya kolaboratif dan berorientasi pelayanan. Kegiatan terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan kesehatan gigi dan mulut anak. Di sini nilai aktualisasi yang akan saya lakukan, saya akan mengaktualisasikan nilai manajemen ASN. Kegiatan pertama itu mengumpulkan data hasil pemeriksaan gigi dan mulut anak hingga jumlah orang tua anak yang telah melakukan konsultasi online. Di sini nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel yang akan saya aktualisasikan. Kemudian yang kedua, merekap data siswa yang telah dilakukan pemeriksaan gigi dan mulut dengan penuh dedikasi. Di sini nilai loyal dan kompeten yang akan saya aktualisasikan. Dan terakhir, melakukan evaluasi dengan melaporkan kepada pimpinan puskesmas atau mentor mengenai hasil pemeriksaan, pengisian buku, penyuluhan hingga konsultasi online secara proaktif. Di sini ada adaptif, kolaboratif, dan harmonis yang akan saya aktualisasikan. Berikut matriks nilai. Di sini hubungan kegiatan aktualisasi dengan nilai dasar ASN berakhlak. Jadi dari 7 kegiatan yang saya lakukan, semuanya mengandung nilai berakhlak. Terlihat di tabel dari masing-masing nilai itu memiliki skor 7 dan yang lebih banyak itu pada nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Adapun jadwal tentatif yang akan saya lakukan itu dari 7 kegiatan, dimulai dari minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, September, dan Oktober pada minggu pertama dan minggu kedua Oktober. Terima kasih. Banyak selanjutnya yang saya untuk mempersilahkan Kenapa suaranya? Izin Bu, suaranya Bu Dokter, Bu Coach, Bu Aspina. Suaranya tidak jelas, Bu. Ya, suaranya putus-putus. Suaranya tidak hilang. Suara saya Tidak bagus jaringannya Ibu Pina ini. Iya, putus-putus jaringan. Izin Bu, Ya, Bu silakan. Aspina. Langsung Ya, saja, silakan. lanjut saja. Karena jaringannya Ibu Pina tidak bagus dari Morowali. Gangguan jaringan. Akibat habis banjir kayaknya ini. Izin share Ya. screen berarti ya. Iya. Silakan Oriza. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, suaranya Ibu wabarakatuh. Aspina sudah jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Suryani Eso selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Juniati SSIT MAP selaku mentor dan Ibu Dr. Aspina SPD MPD selaku coach dalam
Rancangan aktualisasi latihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 114 Kota Palu tahun 2022. Perkenalkan, saya Apotekar Oriza Sativa. Jabatan saya sebagai apotekar ahli pertama dan saya bertugas di UPTD Puskesmas Buli. Adapun aktualisasi yang akan saya lakukan adalah optimalisasi pelaporan LPLPO Pusku menggunakan Google Spreadsheet di UPTD Puskesmas Buli. Untuk latar belakang kenapa saya melakukan ini, karena LPLPO yang dibuat oleh petugas Pusku itu tidak tertib. Akibatnya sebabnya karena tidak menyertakan sisa stok dan tanggal expired dari obat. Akhirnya dapat terjadi penumpukan obat expired ataupun kurangnya persediaan obat. Nah, tujuan dan manfaat sendiri dari proses aktualisasi ini, tujuannya tidak terjadi penumpukan obat yang berpotensi untuk menjadi kadaluarsa, persediaan obat tetap terjaga, dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Manfaatnya, menekan jumlah obat kadaluarsa, meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal. Selanjutnya, saya melakukan analisis isu. Dari 3 bulan kurang lebih saya melakukan tugas, saya mengidentifikasi ada 6 isu utama yang terjadi di Puskesmas. Namun setelah dianalisis menggunakan teknik APKL, saya mendapatkan 1 isu yang menjadi prioritas utama, yakni belum optimalnya pelaporan LPLPO dari Pusku ke instalasi farmasi Puskesmas Buli. Oleh karenanya, saya melakukan rencana aktualisasi dengan judul optimalisasi pelaporan LPLPO Pusku menggunakan Google Spreadsheet yang menjadi medianya di UPTD Puskesmas Buli. Selanjutnya dilakukan identifikasi penyebab masalah. Saya menggunakan diagram diskon. Namun di sini saya hanya menggunakan 3M dan 1E. Akibat dari tidak terjadi pelaporan yang baik akan menyebabkan obatnya kurang dan atau obatnya menjadi expired. Sedangkan sebabnya dari men sendiri, petugas Pusku itu bukan merupakan tenaga farmasi, masih ada tenaga juga yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi sebagai salah satu metode pelaporan. Dari metodenya masih menggunakan metode konvensional, dari lingkungannya terbawa kebiasaan rekan kerja sebelumnya, dan dari material tidak ada sarana untuk pelaporan secara efektif, misal form akses digitalnya. Nah, untuk tahapan kegiatannya, saya melakukan 6 tahapan kegiatan. Dari tahapan kegiatan tersebut, pertama saya melakukan persiapan kegiatan. Untuk tahapan kegiatan di persiapan kegiatan, saya melakukan konsultasi dengan mentor. Di tahapan tersebut, saya akan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, serta kolaboratif. Untuk tahapan kegiatan kedua, izin persetujuan pelaksanaan kegiatan, saya akan menerapkan nilai adaptif, harmonis, serta akuntabel. Untuk membuat tahapan kegiatan pada tahapan kegiatan ketiga, saya akan mengaktualisasikan nilai loyal, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Hasil dari kegiatan tersebut, saya akan memperoleh tahapan kegiatan. Kegiatan yang saya lakukan sejalan dengan visi pemerintah Kota Palu dan berkontribusi terhadap misi daerah nomor 4. Serta kegiatan yang dilakukan akan memperkuat nilai Puskesmas Buli, yaitu berakhlak. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah knowledge sharing bersama petugas Pusku. Adapun tahapan kegiatannya ada 3. Pertama, membuat undangan sosialisasi. Yang akan saya aktualisasikan pada tahapan ini adalah nilai adaptif, akuntabel, dan loyal. Untuk tahapan kegiatan kedua, menyiapkan ruangan kegiatan, saya akan mengaktualisasikan nilai harmonis, akuntabel, serta kolaboratif. Untuk tahapan kegiatan ketiga, melakukan knowledge sharing terkait pentingnya pembuatan LPLPO, saya akan mengaktualisasikan nilai kompeten, berorientasi pelayanan, dan adaptif. Output dari kegiatan yang saya lakukan, petugas Pusku paham pentingnya pembuatan LPLPO dan bagian-bagian yang ada di dalam LPLPO. Kegiatan yang dilakukan sejalan dengan visi pemerintah dan berkontribusi terhadap misi daerah nomor 3. Dan kegiatan ini juga akan memperkuat nilai Puskesmas Buli, yaitu berakhlak. Tahapan ketiga yang saya lakukan adalah pembuatan format baku LPLPO pada Google Spreadsheet yang menjadi medianya. Tahapannya ada 3, menyiapkan referensi, berdiskusi kepada apoteker penanggung jawab, serta membuat akun Google Spreadsheet dan link yang akan digunakan. Aktualisasi nilai dari tiap tahapan, yakni tahapan pertama saya akan mengaktualisasikan nilai loyal, adaptif, dan akuntabel. Pada tahapan kegiatan kedua, saya akan mengaktualisasikan nilai kolaboratif, harmonis, serta berorientasi pelayanan. Dan pada tahapan ketiga, saya akan mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Output dari kegiatan yang saya lakukan, tersedianya akun Google dan link yang akan digunakan oleh petugas Pusku untuk mengisi LPLPO.
Nah, kegiatan yang dilakukan sejalan dengan visi pemerintah dan berkontribusi terhadap misi daerah nomor 3. Kegiatan yang dilakukan akan memperkuat nilai Puskesmas Bulili, yaitu berakhlak. Selanjutnya, saya melakukan training cara pengisian LPLPO. Di sini ada 4 tahapan kegiatannya. Pertama, membuat undangan trainingnya. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran. Yang ketiga, melakukan training pengisian LPLPO. Yang keempat, membagikan link dan praktik penerapan. Dari tahapan kegiatan ini, saya akan mengaktualisasikan 7 nilai core value ASN, yaitu berakhlak, yakni akuntabel, loyal, adaptif pada tahapan pertama, harmonis, kolaboratif, kompeten pada tahapan kedua, kolaboratif, akuntabel, kompeten, berorientasi pelayanan pada tahapan ketiga, serta loyal, adaptif, dan kompeten pada tahapan kegiatan keempat. Outputnya, petugas Pustu mampu melakukan pengisian LPLPO pada form Google Spreadsheet. Kegiatan ini tetap sejalan dengan visi pemerintah dan berkontribusi terhadap misi daerah nomor 3. Hal ini juga akan memperkuat nilai Puskesmas Bulili, yaitu berakhlak. Selanjutnya kegiatan penerapan pembuatan LPLPO. Tahapan kegiatannya, pertama menyiapkan media pengisiannya, yang kedua menghubungi petugas dan membagikan linknya, yang ketiga melakukan pengisian LPLPO-nya. Output kegiatan akan didapatkan laporan LPLPO yang diselesaikan oleh petugas Pustu. Aktualisasi yang akan saya lakukan yakni akuntabel, berorientasi pelayanan, serta adaptif di tahapan pertama, kolaboratif, harmonis, adaptif di tahapan kegiatan kedua, kompeten, adaptif, serta loyal di tahapan kegiatan yang ketiga. Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah Kota Palu dan berkontribusi terhadap misi daerah nomor 4. Hal ini juga akan memperkuat nilai Puskesmas Bulili, yakni berakhlak. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan adalah evaluasi. Untuk tahapan kegiatannya, melakukan pengecekan hasil pengisian. Yang kedua, menanyakan kendala kepada petugas Pustu ketika ada. Yang ketiga, melakukan testimoni dari petugas Pustu bagaimana dia telah melakukan pengisian LPLPO. Nilai aktualisasi yang akan saya lakukan pada tahapan kegiatan ini yakni berorientasi pelayanan, kompeten, serta loyal di tahapan pertama, harmonis dan kolaboratif di tahapan kegiatan kedua, serta akuntabel dan adaptif di tahapan kegiatan yang ketiga. Nah, tahapan kegiatan ini outputnya laporan yang dibuat itu dalam keadaan benar dan tepat waktu. Kegiatan yang dilakukan juga sejalan dengan visi pemerintah Kota Palu dan berkontribusi terhadap misi daerah nomor 4. Kegiatan yang dilakukan juga memperkuat nilai Puskesmas Bulili, yaitu berakhlak. Nah, semua tahapan kegiatan tadi merupakan proses manajemen ASN, tapi ada unsur smart ASN di dalamnya karena ada proses pengisian form di Google Spreadsheet. Berikut matrik aktualisasi nilai yang saya akan terapkan pada proses aktualisasi nanti. Di sini dapat terlihat dari 7 core value ASN, semuanya terterapkan pada semua tahapan kegiatan aktualisasi yang ada. Untuk jadwal tentatif aktualisasinya, ada 6 tahapan kegiatan yang dilakukan sejak minggu kedua September sampai minggu kedua Oktober. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oriza Sativa dan Bu Dr. Gigi Niar yang telah mempresentasikan hasil rancangannya. Mohon maaf, saya jaringannya kurang stabil di sini. Selanjutnya kami langsung saja ke Bu Mentor untuk memberikan penguatan dan dukungannya atas rencana kegiatan dari 2 peserta kita. Silakan Ibu. Oh iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, saya pakai masker soalnya saya lagi di ruang admin. Baru lagi batuk flu jadi. Iya Ibu, tidak apa-apa. Maskernya nggak dilepas. Iya, laptopnya lagi error. Iya. Yang kami hormati hostnya, kemudian coach Dr. Askina SPD NPD, kemudian tim penguji Ibu Suryani Esos. Pertama saya akan memberikan penguatan kepada ini ada gangguan jaringan. Ya, halo? Iya, Ibu. Ya.
Untuk Ya, Dokter silakan Ibu. Gigi Niartanti Nirmala ya, dengan judul optimalisasi kegiatan usaha kesehatan gigi sekolah di wilayah kerja UPTD Puskesmas Pulilit. Alhamdulillah saya sangat bersyukur bahwa UKGS merupakan rancangan aktualisasi yang diangkat oleh Dr. Niar. Karena selama ini memang pelaksanaan UKGS di wilayah Puskesmas Pulilit itu belum berjalan secara optimal. Yang pertama karena memang sumber SDM pada saat itu kita lama kekosongan tenaga dokter gigi sehingga hampir tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Kemudian dengan melihat tingginya angka kejadian karies gigi pada anak sekolah itu sangat memprihatinkan karena kalau kita mengetahui bahwa untuk pertumbuhan gigi tetap itu pada anak-anak itu sudah terjadi sejak usia 5 sampai 6 tahun itu sudah ada gigi tetapnya, sehingga ketika itu tidak menjadi perhatian orang tua maka kehilangan gigi tetap akan terjadi sejak dini. Nah, dengan adanya saya sangat berharap bahwa ini bisa menjadi inovasi Puskesmas. Dengan adanya buku yang nantinya akan dibuat, itu akan menjadi patokan orang tua dalam memperhatikan kesehatan gigi dan mulut anaknya. Karena selama ini seolah-olah bahwa kesehatan gigi dan mulut itu tidak menjadi suatu penyakit. Orang tua akan kelabakan ketika anaknya panas, ketika anaknya demam dan beringus dan sebagainya. Tapi ketika gigi berlubang itu tidak menjadi suatu perhatian. Jadi dengan adanya buku kontrol yang akan dibawa pulang oleh si anak pulang ke rumah itu akan menjadi perhatian orang tua bahwa terjadi kerusakan pada gigi anak dengan menampilkan akibat-akibat yang bisa terjadi ketika kehilangan gigi pada usia dini, dan itu akan sangat mempengaruhi banyak faktor kesehatan. Saya sangat mendukung dengan isu yang diangkat oleh Dr. Gigi Niartanti. Sejalan juga dengan reformasi Puskesmas sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan bahwa Puskesmas sekarang itu diharuskan ada digitalisasi. Jadi dengan adanya tadi misalnya grup WA, kemudian konsultasi secara online, itu akan memudahkan orang tua. Jadi misalnya yang tidak punya kesempatan untuk datang berobat ke Puskesmas, dia bisa melakukan konsultasi secara online. Dan saya rasa arah Kementerian Kesehatan memang ke sana, bahwa untuk promotif preventif itu bisa dilakukan secara online. Itu barangkali masukan saya untuk Dokter Niartanti, dan saya berharap bahwa ini nanti memang betul-betul dilaksanakan. Jadi tidak hanya sebatas rancangan, tapi memang betul-betul diaplikasikan nanti ketika selesai melakukan laksar. Sehingga akan menjadi nilai tambah pada saat kami melakukan reakreditasi, dan ini akan menjadi inovasi buat Puskesmas Pulilit. Mungkin untuk Dokter Niar barangkali cukup, Bu ya. Saya langsung ke Ibu Orisa ya, Bu. Bu Asfina, boleh? Ya boleh Bu, boleh. Halo. Ya boleh Bu, ya lanjut Bu. Bu Asmina tidak lagi gangguan. Iya, gangguan lagi tuh. Iya, iya, dengan Ibu Suryani saja tidak apa-apa. Kalau untuk Ibu Orisa, memang kenyataan selama ini bahwa LPO itu sebenarnya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pencatatan dan pelaporan obat di Puskesmas, karena kebutuhan obat itu akan terlihat di LPO. Ketika itu tidak bisa dilaksanakan secara baik dan benar, maka akan sangat mempengaruhi ketersediaan obat-obat di Puskesmas, karena tidak akan terlihat jumlah obat yang kadaluarsa, kemudian jumlah kebutuhan obat, kemudian penggunaan obat sesuai dengan penyakit yang ada di Pustu, itu tidak akan terlihat. Nah, yang melatar belakangi juga adalah bahwa format yang diisi itu masih manual, dengan kolom-kolom yang sangat kecil, kemudian ketika menjumlah mungkin sudah tidak lurus, sudah tidak belum lagi dengan mata mungkin yang ini, jadi ditunjang lagi dengan tidak tersedianya tenaga farmasi di Pustu. Jadi memang harus ada satu inovasi yang dilakukan untuk memudahkan pengisi LPO. Jadi saya sangat mendukung dengan adanya Google Spread, dan ini kami berharap bahwa ini nanti tidak hanya sekedar offline, jadi mungkin bisa online ke depannya. Jadi Pustu mengisi di Pustu itu akan bisa langsung terbaca di Puskesmas, sehingga fisiknya boleh menyusul. Ketika laporan sudah terkirim secara online, fisiknya boleh menyusul, karena bagaimanapun kita tetap butuh fisik untuk
menghindari atau mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kemudian memang ini sangat diperlukan karena pengisian secara manual itu memang sangat banyak kendala. Mungkin kalau kita melihat secara kasat mata, laporan LPLK itu dengan sekian jumlah obat yang ada, sekian jumlah kolom dari ini, itu memang kadang malas untuk melihat. Jadi ketika orang sudah langsung, zaman kan sekarang sudah memang harus digital dengan adanya Google yang dibuat, mungkin setiap harinya bisa langsung mengisi. Tidak harus menumpuk 1 bulan, karena selama ini kan mereka mengisi per bulan, harus dilih dulu. Tapi ketika sudah ada aplikasi yang dibuat, itu mereka bisa langsung mengisi. Jadi kami sangat mendukung dan berharap bahwa ini bisa bukan hanya sekedar offline, tapi bisa online langsung ke puskesmas. Itu saja barangkali dari saya, Ibu Astina dan Ibu Suryani. Saya berharap bahwa apa yang menjadi rancangan aktualisasi kedua peserta latsar pada pagi hari ini bisa menjadi nilai plus buat Puskesmas Bulili ketika akan mengadakan reakreditasi. Itu saja barangkali saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mentor. Selanjutnya kami langsung ke Ibu penguji. Silakan Ibu penguji. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Aspina SPD MPD sebagai coach pada siang hari ini, sudah siang ya, siang hari ini. Dan yang saya hormati Ibu mentor yang mendampingi 1x2 staffnya ya. Dan yang saya hormati host pada siang hari ini juga, dan yang saya banggakan peserta latsar Dr. Gigi Niartanti Nirmala Saleh dan apoteker ya, ini Orzi Satria, apoteker sarjana farmasi. Ya, yang saya dulu ke dokter dulu ya, Dokter Gigi. Yang saya mau sampaikan, ini ada kata pengantarnya, kalau bisa dimasukkan juga ucapan terima kasih kepada Pak Wali Kota ya, untuk Kota Palu, karena saya lihat tidak ada masuk. Latar belakangnya masukkan juga dasar hukum ASN nomor 5 tahun 2014. Baik, Ibu. Ya. Sudah? Iya, Bu. Ya, di sini saya lihat juga datanya hanya tahun 2022. Kalau bisa dimasukkan 2020 dan 2021. Izin Ibu. Ya. 2 tahun lalu Puskesmas Bulili tidak mengadakan UKGS karena COVID-19, Ibu. Oh, COVID. Oh, ya berarti belum. Terakhir Berarti 2019 tidak ada ya. ada saya masukkan, iya. Iya, ada salah sudah masukkan yang dari 2020. Cuma saya lihat yang 2020, 2020 kan 2 tahun ke belakang kan harus 3 tahun harus ada datanya. Tapi kalau memang tidak ada ya sudah. Untuk ya. Berarti tidak ada yang ini ya. Ya. Struktur organisasinya memang tidak ada struktur organisasi di Puskesmas Bulili. Ada. 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 Nanti tolong dimasukkan ya. Baik, Ibu. Ini juga struktur tabel nilai dasar ASN-nya ini sebenarnya 1 spasi, tidak usah 1,5 spasi. Ini 1,5 spasi. Baik, Ibu. Halaman berapa ini saya lihat sahabat Tanjung jauh, tidak usah jauh sekali. Ini 1 spasi ya ini. Nilai-nilai tabel 21 halaman 10 itu. Iya, Ibu. Ya. Ini karena jauh sekali, jadi 1 spasi 1,5 ya. Iya, Ibu. Soalnya itu banyak halaman nih, nanti bertambah lagi. Dengan ya saya tanya, apa alasan sehingga ambil judul optimalisasi kegiatan usaha kesehatan gigi sekolah di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bulili? Apa alasannya
Bu Dokter ambil judulnya ini? Iya, baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa saya mengambil judul optimalisasi kegiatan usaha kesehatan gigi sekolah atau UKGS di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bu Lili? Karena selama kurang lebih 4 bulan saya berada di Puskesmas Bu Lili, 2 tahun kemarin karena pandemi COVID-19 itu UKGS itu malah tidak berjalan, Ibu. Bukan lagi tidak optimal, malah tidak dilakukan usaha kesehatan gigi sekolah di sekolah, yaitu harusnya ada penjaringan, kemudian ada pemeriksaan gigi dan mulut, kemudian penyuluhan dan kegiatan sikat gigi massal itu yang harus ada dalam UKGS. Tetapi 2 tahun terakhir itu tidak dilakukan, dan tahun ini 2020 itu dilakukan, tapi hanya penjaringan atau pemeriksaan gigi dan mulut, penyuluhan dan kegiatan yang lainnya yang harusnya ada dalam UKGS itu tidak dilakukan. Jadi di sini memang betul-betul tidak optimal dalam melakukan usaha kesehatan gigi sekolah di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bu Lili, Ibu. Jadi memang di sini karena aktualnya, problematikanya, dan layak saya lakukan, jadi saya mengambil judul. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Oh, itu aja ya. Apa keterkaitannya dengan analisa isu? Karena saya lihat ini isu yang dominan hasil APKL. Iya. Gimana keterkaitannya? Iya, jadi keterkaitan dengan isu teknik APKL, jadi setelah dimasukkan dalam tabel teknik APKL, Bu, dari 6 isu yang saya angkat, terlihat bahwa prioritas pertama di situ skor tertinggi itu dari 6 isu yang saya angkat. Isu yang pertama itu adalah belum optimalnya kesehatan gigi usaha kesehatan gigi sekolah atau KGS di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bu Lili, di mana dengan nilai aktualnya memang di situ saya berikan nilai 5 atau sangat tinggi karena ini memang benar-benar terjadi atau kegiatan UKGS ini memang tidak optimal. Kemudian problematikanya atau nilai P-nya itu saya berikan nilai 4 atau tinggi karena memang isunya itu memang lagi ada atau memang menyimpang dari yang seharusnya dilakukan, karena cuman pemeriksaan saja yang dilakukan. Kegiatan lainnya yang harusnya dilakukan di UKGS itu tidak dilakukan. Kemudian kehalayakannya atau nilai K-nya itu di mana isu yang menyangkut kehidupan orang banyak itu memang di sini kan betul-betul kita dokter gigi, apalagi ya saya sebagai dokter gigi itu harus melakukan upaya promotif dan preventif, di mana di sini saya memberikan nilai 4, skornya 4 atau tinggi. Dan kemudian nilai layaknya itu di sini saya menilai bahwa isu ini memang betul-betul realistis atau masuk akal yang dapat saya munculkan, dan saya berinisiatif untuk melakukan pemecahan masalahnya dengan melakukan 7 kegiatan tersebut yang telah saya jelaskan tadi, dan saya memberikan nilai 4 karena memang skornya itu memang tinggi atau memang lagi terjadi dan layak dilakukan pemecahan isunya, Ibu. Terima kasih. Saya lihat di sini rancangan kegiatan aktualisasi ini ada 7 apa 6 ini? Ada 7, Ibu. 7 ya. Bisa terselesaikan semua ini sampai 7 ini nanti untuk dalam 1 bulan? Insya Allah bisa, Ibu. Bisa. Ya. Saya lihat di sini ada, karena saya sudah baca semua tadi, saya lihat di sini kegiatan 3-nya. Sosialisasi buku kesehatan gigi dan mulut. Ini kita mau turun ke mau turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan kesehatan ini gigi dan mulut. Mau turun akan ada ada turun. Jelaskan. Jadi kegiatan ketiga ini saya akan melakukan sosialisasi buku kesehatan gigi dan mulut anak kepada orang tua dan kepada pihak sekolah. Jadi saya terlebih dahulu mengundang melalui pihak sekolah. Jadi saya menyebarkan undangan kepada orang tua siswa yang nanti akan
beritahukan dari perwakilan wali kelas 1 karena sasaran saya adalah kelas 1 sekolah dasar. Jadi nanti melalui wali kelas memberitahukan atau menginfokan dari undangan yang saya berikan, kemudian saya melakukan sosialisasi via Zoom meeting, Ibu. Jadi saya sosialisasikan mengenai buku kesehatan gigi dan mulut pada anak yang akan saya buat nantinya. Jadi terlebih dahulu saya jelaskan inovasi yang saya buat, kemudian nanti saya lakukan penyuluhan kepada pemeriksaan dan penyuluhan kepada anaknya. Jadi buku itu sudah saya jelaskan terlebih dahulu kegunaannya, bagaimana apa yang akan dilakukan setelah orang tua menerima buku itu. Begitu, Ibu. Berarti banyak betul dicetak ini buku ini kalau mau diedarkan. Iya, Ibu. Atau hanya kayak Di seperti sini nanti saya ambil contoh, saya ambil perwakilan satu sekolah, Ibu, yang nilai tertinggi dari tingginya karies ada di tabel itu pada sekolah SD Impres 3 di Roblong. Ya, jadi karena Berarti jumlah ini berapa sekolah rencana mau turun? Satu saja. kita sudah konsultasi dengan mentor satu, Ibu, yang paling banyak. Jadi sebagai percontohan, tapi tetap nanti pada saat aktualisasi selanjutnya tetap dilakukan pada saat kami turun lapangan, buku itu tetap kami cetak untuk ke sekolah-sekolah yang lain. Kayak gitu. Dan rencana ini berapa sekolah mau turun? Satu saja? Ya, Ibu, satu. Ya, ya. Pada sosialisasi dengan untuk anak-anak sekolah. Berarti hanya khusus anak kelas 1 saja? Yang kelas 2 untuk kelas 3 tidak? Iya, jadi penjaringan memang selalu dimulai setiap tahun, Ibu, di kelas 1. Kelas 1. Ya. Di sini ada saya lihat 1 dan 2-nya ini tidak ada harmonis, memang tidak ada kerja, tidak ada ini saling peduli. Yang sekali saya lihat ini 1 bekerja sama dengan pihak sekolah dan menyelenggarakan kegiatan sekolah. Ini hanya kalau kolaborasi, tidak ada harmonisnya. Setiap kegiatan, Ibu, izin saya sudah masukkan. Ada semua, Ibu. Ini yang nomor 1 kerjasama, kolaborasi, menyiapkan bahan, menyiapkan materi, sosialisasi berkualitas, hanya berorientasi pada kompeten saja ini. Berkolaborasi, loyal. Oh, di 4 ya? Iya, Ibu. Ini bisa juga dimasukkan 2 ini, kayak misalnya ini kolaborasi, harmonis bisa dimasukkan juga, kerjasama kan bisa ini, kerjasama dengan pihak sekolah, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Karena walaupun sudah kolaboratifnya ada juga kesediaan kerjasama. Jadi harmonisnya harus masuk juga, menghargai perbedaan orang lain misalnya. Iya. Nanti bisa dimasukkan ya? Iya, Bu, siap. Hingga harus ada sudah kerjasamanya. Kolaboratif, dan itu ada juga dia punya harmonisnya. Begitu juga menyiapkan materi sosialisasi berkualitas kontribusi. Ya. Nanti misalnya tanya dengan konsultasi dengan ibu mentor atau ibu coachnya, mana yang pas ibu coachnya yang lebih tahu itu, mana yang karena ibu coachnya yang lebih berpengalaman. Ya, untuk sementara saya lihat sudah lengkap semua ini, data-datanya kan tadi sudah dibacakan semua, habis dibacakan dia punya laporan rancangannya, kegiatannya. Ya, terima kasih buat dokter. Ya, saya sampaikan atas ucapan dengan Ibu Asmina, Ibu, saya terima kasih ucapan Ibu Asmina yang sudah mendampingi, dan begitu juga mentor yang sudah mendampingi. Tidak henti-hentinya harus ada konsultasi terus dengan mentornya ya. Iya, Ibu. Untuk kelanjutan, insya Allah 1 bulan akan datang kita ketemu, saya mau lihat bukti-buktinya nanti itu, ada sosialisasinya, ada buku panduannya, apanya, saya minta bukti-buktinya nanti dilampirkan ya untuk keseluruhannya. Ya, saya untuk melanjutkan ke ini, satunya lagi Orzia, Satifah. Oriza.
Nah, di sini saya lihat juga kata pengantarnya ya. Masukkan juga itu untuk ucapan ini ke Bapak Wali Kota. Karena Kota Palu ya. Kota Palu. Ucapan dengan masukkan juga ke Kaban BPSDM, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya. Saya lihat tidak ada masuk juga ini. Karena kan kerjasama Kota Palu dengan provinsi. Struktur organisasi satu kantor ini ya. Ya, Ibu. Struktur organisasinya tidak ada juga ini, waktu sama. Judulnya optimalisasi pelaporan. Saya mau tanyakan di sini sedikit saja karena saya lihat sudah lengkap semua juga ini, bagus-bagus. Saya tanyakan sini, jelaskan keterkaitan judul dengan kedudukan dan peranan manajemen ASN dan Smart ASN. Keterkaitan dengan judulnya itu kedudukan, peranan, manajemen, dan ASN Smart ASN. Ya, terima kasih. Optimalisasi pelaporan LPLP menggunakan Google Spreadsheet di UPT Puskesmas Buli. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan proses manajemen ASN. Kedengaran Ibu? Nggak jelas, putus-putus. Halo Ibu, kedengaran? Iya, bisa. Ya, ya. Jadi judulnya itu optimalisasi pelaporan LPLPO Pustu menggunakan Google Spreadsheet di UPT Puskesmas Buli. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan manajemen ASN. Jadi salah satu tugas dan fungsi ASN kan sebagai pelayan publik. Nah, sebagai pelayan publik, kami sebagai ASN dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, untuk proses optimalisasi pelaporan ini, goalnya yang akan diperoleh adalah tersedianya obat yang ada di puskesmas, di pustu dan di puskesmas. Jadi sangat bagus dilakukan proses optimalisasi ini untuk menjaga ketersediaan obat agar ketika ketersediaan obat terjaga, proses pelayanan publik yang kita berikan kepada pasien itu akan terpenuhi karena adanya obat yang menjadi kontrol pengguna yang akan menjadi kontrol yang akan diberikan kepada pasien yang akan dijadikan alat bantu pengobatan. Sekian Ibu. Untuk proses Smart ASN-nya sendiri, ya di sini masuk kategori Smart ASN dari proses manajemen ASN yang dilakukan juga terinclude Smart ASN-nya. Karena media yang saya lakukan untuk proses pelaporannya adalah Google Spreadsheet, ya jadi kita dituntut untuk melakukan penerapan digitalisasi dari setiap tahapan yang akan kita lakukan. Nah, setiap tahapan yang saya lakukan tadi ada proses pelaporan menggunakan media digital berupa Google Spreadsheet yang akan menjadi model pelaporan yang akan saya terapkan. Itu proses Smart ASN digitalisasi yang akan saya lakukan. Yang maksud dengan Google Spreadsheet ini apa? Ini aplikasi atau apa ini? Google Spreadsheet. Google Spreadsheet itu salah satu alat bantu yang ada di Google Drive. Jadi di Google Drive itu nanti bisa diakses pembuatan Google Spreadsheet-nya Ibu. Jadi saya akan buatkan link Google Spreadsheet. Di link tersebut nanti akan saya masukkan format baku dari LPLPO. Jadi format baku LPLPO yang saya buat itu yang akan diakses oleh petugas pustu. Jadi dia tinggal klik link, dia akan langsung terhubung jadi form akses LPLPO itu. Di situ akan dibuat laporannya itu. Ini sudah dibuat memang atau baru mau dibuat? Sudah ada ini? Kalau spreadsheet Google, iya Ibu. Kalau Drive Google Spreadsheet kan memang bisa diakses di internetnya. Nanti tinggal dibuatkan format bakunya yang akan diimport ke Google Spreadsheet yang sudah ada di Google itu. Jadi itu memang ada bawaannya Google. Tapi ini sudah ada memang atau baru mau di ini? Kalau Google Spreadsheet sudah ada memang format bakunya, sudah ada format baku nasional, tapi akan saya tambahkan expired date-nya supaya untuk memudahkan kontrolnya nanti. Berarti ini sudah ada memang, tinggal dimasuk-masukkan saja ya data-datanya, begitu ya? Spreadsheet-nya sudah ada di media di Google, jadi saya tinggal akan masukkan formnya. Formnya dimasukkan ya. Berarti ini sudah bawahan dari Dinas Kesehatan memang? Google Spreadsheet itu memang bawaan Google Drive.
Oh, bawaan dari Google Drive ya. Iya. Tapi berarti ini sudah ada memang, berarti sebelum aktualisasinya akan datang sudah ada memang, tinggal sudah dibuat memang maksud saya. Tapi kalau untuk format baku di spreadsheet-nya itu belum ada itu. Jadi saya yang akan pertama buat di dalam Google Spreadsheet itu. Berarti belum ada, baru Iya. rencana mau dibuatkan. Iya. Hanya diambil Iya. dari Google Iya. ini. Alat bantunya. Tentunya. Jadi di sini adanya pembuatan format buku LPO pada Google Chrome. Ini untuk dipakai selama-lamanya ini. Iya Bu, dipakai selama-lamanya. Jadi ini diakses untuk pertama kali, tapi penggunaannya sampai ke berkelanjutan. Ini misalnya data apa tidak hilang itu? Apa Iya, bisa itu. hilang untuk bertahan? Iya Bu, selama ini saya pernah pakai 5 tahun untuk menyimpan data tetap ada itu. Tetap ada datanya, tidak Iya. hilang. Iya, tapi kan nanti akan ada laporan fisiknya juga yang akan dikirimkan, tapi kita bikin akses digitalnya juga. Nanti kalau 1 bulan akan datang, saya bisa lihat dia punya bukti-buktinya semua nanti itu bisa. Siap itu ya. Bisa ditampilkan nanti apa ini kayak seperti Google Speed ini ya, menyiapkan revisi. Dengan menyiapkan ini apakah ada mau disosialisasikan nanti atau hanya khusus pakai puskesmas ini saja untuk teman-teman lain bisa puskesmas lain? Ya. Atau ada ya, tadi itu kan saya akses ini kan untuk petugas pustu Ibu. Jadi akan dilakukan sosialisasi dulu nanti ke petugas pustu, akan ada sharing knowledge juga bersama petugas pustu karena proses penerapannya ini untuk jadi alat bantunya petugas pustu kirim laporan ke puskesmas induk proses penggunaan obatnya. Ini rencana berapa puskesmas? Puskesmas Bu Lili Ibu, tapi pustunya ada 3 puskesmas pembantu ya? Yang ada itu. Untuk pembantunya itu. Iya, ada 3 pustu Ibu. Jadi tiap-tiap petugas yang ada di pustu akan dikumpulkan dulu. Nanti kami akan melakukan sharing knowledge bagaimana proses pembuatannya, akan dilatih bagaimana proses penerapannya nanti di dalam linknya. Nanti akhirnya akan ada video keberhasilan penggunaannya dari tiap-tiap petugasnya itu. Ini ada dibuatkan videonya juga. Nanti insya Allah di tahap akhir kegiatan evaluasinya, nanti insya Allah akan ada testimoni penggunaannya dari petugas pustu itu, bagaimana mereka melakukan penginputan terhadap LPO nanti. Oh iya. Di sini saya lihat yang ketiga juga, yang C-nya ini membuat tujuan Google Speed dengan link, yang memang tidak dimasukkan juga harmonisnya, memang tidak begitu berkepentingan, maksudnya dia cuma berorientasi pelayanan kompeten dengan adaptif. Bisa Bu, ada harmonisnya, bisa dimasukkan. Bisa dimasukkan. Iya. Ya sebenarnya kan harus ada kerjasama karena ini membuat Google Speed ini apa hanya bikin sendiri, tidak ada teman yang maksudnya temani kita. Pembuatannya ini rencananya sendiri Ibu yang buat, tapi nanti akan konsultasi juga sama apoteker penanggung jawab bagaimana fixnya, bagaimana tampilannya, apakah sudah sependapat begitu Ibu. Ya. Ini saya ada yang keempat ini ada membuat undangan. Undangan ini untuk siapa mau dibuatkan? Untuk puskesmas yang mau diundang tuh, ya? Yang untuk puskesmas pembantunya, petugas puskesmas pembantunya. Oh, puskesmas pembantu. Iya.
yang berapa? Yang 3 puskesmas itu ya? Iya, Dua apa 3? 3 2, 3. Jadi termasuk puskesmasnya ini, puskesmas Bu Lili ini? Berarti 4, enggak? Berarti hanya yang 3 ini saja. Iya, 3 Ibu. Tapi saya bersama tim kan bersama dengan kepala instalasi farmasi dan tenaga teknis farmasi yang lainnya juga akan ikut di dalamnya. Ya. Ini saya tertarik dengan ya. Oke, nanti sementara insya Allah mudah-mudahan 1 bulan ke depan bisa selesai tuntas semua dengan bukti-bukti yang saya lihat semua nanti lampir-lampirannya. Ibu Asmina mana sudah hilang lagi. Udah bagus jaringannya. Ya, terima Izin, kasih Bu. buat hostnya Uga, Ibu Asmina. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga buat mentor yang sudah mendampingi 2 stafnya dari Sama-sama, Mas Riani. dari Puskesmas Bu Lili. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada hostnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu penguji, Ibu Suryani, Ibu peserta, Ibu mentor. Saya persilakan kepada Ibu untuk silakan Bu meninggalkan ruangan room ujian Oke. karena ya